pada kesempatan kali ini, kita diberi waktu untuk berdiskusi Siap. santai mengenai topik Pancasila sebagai dasar NKRI, bukan pilar. Sebelumnya, perkenalkan saya Nancy Patricia Tasman selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada hari ini. Baik, sebelum penyajian materi, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu pembicara kita yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Dan juga mungkin sudah bergabung bersama kita ya di ruang Zoom meeting ini. Gimana kabar lintas Pancasila Dasar NKRI bukan pilar? Beliau telah menempuh pendidikan studi Strata 1 Teknik Perminyakan dari UPN Veteran Yogyakarta, Strata 2 Administrasi Negara atau Magister Manajemen Perpustakaan Universitas Gadjah Mada, Strata 2 Bidang Kesehatan Lingkungan Industri dari Universitas Diponegoro Semarang, dan Strata 1, Strata 2, dan Strata 3 dalam bidang teologia. Dan ia juga telah menerbitkan buku, dan salah satunya buku Pancasila Dasar NKRI bukan pilar ini. Sangat menarik untuk dibahas topik pada malam kali ini. Dan tentunya topik ini sudah menjadi perbincangan di masyarakat, karena masyarakat saat ini tampaknya sedang mengalami kebimbangan antara persepsi Pancasila sebagai bagian dari 4 pilar dengan Pancasila sebagai dasar negara, sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, teman-teman. Saya persilahkan kepada pembicara, Bapak Pangeran Kajeng Eri. Saya mohon izin ingatkan kembali Bapak, untuk 5 menit awal kami persilahkan untuk pengenalan kegiatan komunitas Bapak, 30 menit waktu untuk penyajian materi, dan 1 jam ke depan kita pergunakan untuk diskusi. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Ya, terima kasih saya sudah diberi kesempatan untuk ngobrol tentang buku saya ini. Dan perlu saya perkenalkan bahwa komunitas Pancasila Dasar NKRI bukan pilar itu saya gagas kurang lebih ya tahun 2010. Ketika itu baru mulai adanya sosialisasi 4 pilar berbangsa dan bernegara. Nah, ketika saat itu tentu saja menjadi kegundahan saya kenapa selama ini Pancasila sebagai dasar negara itu kok di dalam sosialisasi 4 pilar berbangsa dan bernegara kok dijadikan bagian dari 4 pilar tersebut. Kemudian saya mengajak beberapa orang, teman-teman, tentu saja ada yang pro dan ada yang kontra. Nah, hal ini yang terus kita lakukan sehingga suatu ketika sampailah di dalam berbagai macam acara seperti Kongres Pancasila, DBM, kemudian di berbagai macam tempat itu kita mulai menyuarakan. Nah, di dalam kita bertemu dengan para tokoh ini, akhirnya ketemu beberapa tokoh akademisi, dan tentu saja mereka juga mensupport atau mendukung, dan kita mulai membuat suatu kelompok komunitas. Nah, karena jangkauan kita itu luas dari Sabang sampai Merauke dengan keterbatasan yang ada, tentu saja kita memakai sarana yang ada, yaitu dengan cara memakai media online, Facebook, ya, WA, dan Instagram, YouTube, dan kita berusaha terus untuk mengkritisi atau menolak pemilihan Pancasila. Termasuk kita mencoba sampai ke berbagai macam instansi, itu sampai ke Lemhanas, dan tentu saja Lemhanas sekarang sudah memakai istilah 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Nah,
Ya lumayan, tetapi perlu juga agak didiskusikan lagi. Nah, ketika kelompok komunitas ini bergabung, ternyata di dalam diskusi tiap hari itu tentu saja ada yang fokus terhadap visi misi tujuannya, atau kita malah kesusupan orang atau orang-orang yang mempunyai kepentingan-kepentingan yang tidak sama dengan komunitas. Tapi tidak masalah. Kita mencoba untuk meyakinkan terus sambil kita belajar. Nah, saya ketemu dengan salah satu Profesor Kailan, yang tentu saja di dalam berbagai macam kegiatannya, bukunya itu juga menyuarakan menolak pembenaran Pancasila. Dan itu menambah wawasan bagi saya maupun kelompok kami. Yang ketemu juga salah satu mahasiswa S3 yang di dalam disertasinya itu mengulas tentang 4 pilar. Dan tentu saja sampai sekarang mereka juga bergabung di dalam komunitas ini dan sering memberikan masukan-masukan. Nah, komunitas ini secara gotong royong, kemudian mandiri dan sukarela. Jadi sifatnya itu kita bersama-sama untuk memikirkan bagaimana sebenarnya Pancasila itu dikembalikan pada seperti pada awal-awal. Nah, baik, kita coba lihat slide yang sudah ada sambil menunggu mungkin ada yang bergabung. Silakan dilanjut slide-nya, PPT-nya, Bu Moderator. Nah, kita akan mencoba kalau waktunya cukup kita bisa diskusikan ada beberapa topik yang ada. Nah, buku Pancasila Dasar NKRI Bukan Pilar ini sebetulnya merupakan catatan bahwa perjuangan komunitas Pancasila Dasar NKRI Bukan Pilar itu mengembalikan marwah Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia Bukan Pilar. Nah, ketika kita melihat atau mengetahui sejarah di dalam perjuangan tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni dalam rapat BPUPK, itu ada ketua BPUK Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Redjodiningrat menanyakan kepada audien atau bapak-bapak yang ada di situ, dan itu ditanyakan ketika negara kita merdeka itu apa dasar. Nah, ternyata mulai tanggal 29 Mei itu orasi mulai Romo, Yamin, Bung Hatta, kemudian tokoh yang lain, sampai tanggal 1 Juni itu baru Soekarno memunculkan kata Pancasila. Nah, ketika itu Dr. KRT Rajiman Redjodiningrat menanyakan, tuan-tuan, kalau negara kita merdeka, apa dasar? Nah, saat itu Soekarno menjawab bahwa kalau negara kita merdeka, dasarnya adalah Pancasila, bukan Pancadharma atau yang lain. Jadi kalau teman-teman itu tidak setuju angka atau bilangan 5, bolehlah kita jadikan 3 atau trisila. Nah, tetapi kalau teman-teman masih tidak setuju dengan 3, ya kita jadikan 1, gotong royong atau eka sila. Tetapi Soekarno tetap menyatakan bahwa beliau
tanggal 5, bilangan 5 itu pasal. Kemudian auden di BPUK itu tepuk tangan dan lain. Nah, ketika kita membaca buku yang kita tulis di catatan ini, itu ternyata cukup singkatkan saja menjadi